sudah bahas banyak tentang apa, ada kekuatan, kelemahan, peluang, kemudian ada kelemahan dan lain sebagainya. Itu kita sudah bahas barusan. Kita sekarang geser ke langkah berikutnya, adalah merencanakan keuangan usaha. Untuk ibu-ibu, sebelum kita memulai acara kita hari ini, kita nggak usah berdiri, kita duduk saja. Tapi tolong ikuti saya, pasti jenengan sudah tahu gerakan yang saya akan lakukan, jenengan tinggal mengikuti saja. Ibu-ibu ya? Semangat? Semangat. Saya rasa nggak semangat. Soalnya kita sudah lama barusan ya. Jenengan pernah tahu lingkaran kecil, lingkaran besar? Iya. Tahu. Lah, sing anak-anak Lingkaran besar. Nah, oke. Iya, biasanya gambar, tapi kita sekarang nggak gambar. Kita pakai gerakan tangan saja. Kalau lingkar, coba diperhatikan Gini. yang pertama. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Ibu-ibu harus konsentrasi. Saya akan melakukan kegiatan nanti yang tanpa sepengetahuan jenengan. Nanti saya akan melakukan hal-hal yang mungkin di luar kendali jenengan. Jadi jenengan harus fokus sesuai dengan ucapan saya, dengan gerakan tangan. Meskipun nanti gerakan tangan saya berbeda, nanti jenengan harus sesuai. Ya. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil. Ya. Tepuk tangan enggak? Ya. Jadi seperti itu. Kita juga harus mengolah konsentrasi. Meskipun ini kita merencanakan usaha, kita juga perlu yang namanya konsentrasi. Jadi langsung saja kita lihat di sini, Ibu ada yang bawa buku pintar dan mobil. Liu Pak, kalau kopi Pak. Kalau buku liu gak ada betul. Pelajaran matematika. Nah, kira kamu lintu Pak, ya napa kamu? Oke lah, kita sambil belajar di sini sambil gandengan, nanti seperti apa kita ikuti saja pelajaran ini. Yang pertama, proses yang diperlukan adalah modal usaha dan sumber-sumbernya. Yang pertama adalah untuk memulai usaha kita harus memerlukan modal. Modal itu dalam bentuk uang atau barang. Ya uang. Barang bisa sakit Pak. Modal itu apa sih Bu? Duit. Nah, Modal itu apa? Digawe iku lho, digawe rek bibit. Jadi bibitnya, kembangannya bibit. Jadi bibit itu perkara disiram, entah itu dipanasno dan lain sebagainya. Yang penting kepinginnya dari uang, mana mau buah dan lain sebagainya. Jadi itu modal. Modal kalau di sini modal itu bisa berbentuk uang, kemudian bisa berbentuk barang. Jadi kalau soalnya duit ya duit, kayak barang ya berarti kayak semacamnya kayak panci dan lain sebagainya, itu juga modal. Kemudian selanjutnya pada dasarnya modal usaha didapat dari pertama itu dari diri sendiri, jadi modal sendiri. Kemudian bisa yang kedua itu modal dari pinjaman orang lain. Bisa itu pinjaman kita ke saudara, kemudian bisa pinjaman kita ke bank, arisan dan lain sebagainya. Yang penting kita harus merencanakan hal itu. Kalau memang dari saudara, otomatis kita nggak akan ada yang namanya bunga-bunga. Tapi sulit, pasti sulit kalau dari saudara. Kemudian kalau dari bank, oke, kita bisa membayar bunga, kemudian tapi kita aman. Jadi nggak mungkin ono sing perubahan. Kalau dari sistem pengembalian itu jangan akan terbebani dengan kas dan lain sebagainya. Jadi saya harap ibu-ibu kalau untuk modal usaha lebih baik modal sendiri daripada pinjam. Jadi seperti itu. Informasi untuk lebih lanjutnya ada modal pinjaman, kemudian modal sendiri. Modal sendiri itu biasanya mungkin dari kita tabungan, mecah tabungan, kemudian ada dari bahan pokoknya dari alam. Kemudian untuk modal pinjaman ada yang dari bank,
kemudian ada kube, kemudian kalau kube itu model yang lain. Jadi itu nanti mohon disampaikan kepada teman-temannya. Bu Ana dibacakan untuk yang halaman 9. Modal apa saja? Modal swasta. Kenapa Bu modal swasta? Kredit modal usaha. Oke. Syaratnya adalah memiliki atau sedang memulai usaha. Oh iya. Jadi modal swasta berarti di mana kita ketika memiliki usaha kita akan menjadikan hal itu jaminan. Jadi jaminan untuk memperoleh pinjaman gitu, ke swasta, bukan luar negeri, swasta itu. Jadi selanjutnya Mana Pak? iya sama. Modal pribadi, Oke. tabungan atau hasil alam, risiko lebih kecil karena tidak terlibat utang jika usahanya gagal. Oke. Ada yang bisa menerangkan tentang modal pribadi? Duit kapital. Yo duit Ya, dhewe Pak. terus? Misalnya duwene yo nek sakmono yo wis sakmono. Kirane apa usahane bangkrut gak maju yo wis tapi kan ndak duwe utang ning yo ngono lho Pak. Betul, terima kasih. Arisan itu Pak? Oh, arisan. Warisan. Ya. Oh, warisan. Ya, Bu. Lek warisan ya, Bu. Ya enggak, kayak warisan ke orang tuane itu Pak. Oleh lek warisan digawe modal. Ya, itu Yo oleh Pak. Oleh didol di Timbali utang. benar. Jadi itu modal pribadi adalah modal yang dimana kita memang mempunyai hal itu. Jadi kita nggak usah istilahnya ngoyo-ngoyo. Tapi kalau menurut saya pribadi tanpa melihat di situ, warisan itu saya rasa itu hak kita mau dijual dan tidaknya terserah. Tapi menurut saya kalau bisa kita tambahin, jangan itu yang kita gunakan. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya ada modal pemerintah, dan pemerintah. Apa Bu? Pemerintah dan pemerintah. Google, Hmm. PMPM, Hmm. dan lain-lain. Ya. Bu, ibu-ibu di sini ada yang ikut mekar. Oh ya melo Pak. Aku anu Pak. Aku ikut BTPN. Apa? BTP. Ya. Apa itu Bu? Yang ngono Pak nyilih duit. Oh, nyilih duit. Gak Bayar mampu. mingguan lah. Karena bulannya Pak nyanyi-nyanyi. Oh Bayar iya. mingguan. Jadi mungkin hampir sama dengan mekar nih Bu Ana ya? Ya, sama. Ya hampir sama. Jadi itu ada yang namanya kube, ada yang namanya PMPM mandiri, nggih. Ada yang namanya PMPM mandiri sing Mesti aku di UPK itu loh Mbak, sing padha kaya lek nyilih-nyilih duit itu tapi metu bungae ya sama seperti itu. kalau bunga itu Pak. Tapi yang ini gua ditanggung bareng Pak. Tanggung renteng. Heeh. Renteng ngono ta. Iya, keren. Misalnya lu bareng-bareng ngomongnya. Emang saya harus bayar. Ya. Enak dong bayar terus Iya. melayu tuh apa jono ya? Jadi itu, jadi yang namanya program pemerintah itu ada Google. Kita yang biasanya paling gampang itu adalah koperasi. Koperasi dalam bentuknya itu entah itu mekar dan lain sebagainya. Ada yang BPN, ada yang arisan harian, apa? Koperasi harian, oke, koperasi harian. Itu sama seperti itu. Tapi kita yang lebih, menurut saya yang lebih cocok itu adalah Google. Dimana Google itu kita kan semua menanggung. Jadi sistemnya koperasi sama seperti UPK. UPK itu sama seperti itu. Jadi kita harus menghindari yang namanya kayak harian dan lain sebagainya, sama teman-teman lebih bisa daripada itu. Kemudian untuk selanjutnya menggunakan pinjaman sebagai modal usaha memiliki resiko lain lebih besar. Pinjaman, kembali lagi pinjaman. Kita harus ketahui yang namanya pinjaman. Kita harus punya tanggung jawab mengembalikan. Ya, anggaran usaha. Anggaran usaha itu adalah usaha yang kita miliki, terutama yang musiman. Kita itu memiliki resiko yang sangat tinggi untuk mengalami kegagalan. Jadi istilahnya terus ini model sistemnya cilok, model cilok, sampai gagal cilok. Moro-moro cilok kalah. Saiki kembang
ada wong padha dodol kembang. Lama-kelamaan yang namanya musiman pasti seperti itu. Akan terjadi yang namanya pergeseran apa ya istilahnya yang tren itu yang terkenal. Kalau koyo kembang kayak ini zaman dia andorium ya Bu ya. Andorium seperti itu jualan aglonema. Napa aglonema? Iku sing kembang tengah bolong-bolong. Sing main bode iku. Sowek iku Sama tak bundi iki tapi seperti itu. Jarine lah nangis Pak. Tumpang Pak kita. Tumpang aku lho Terus iku lho iwak sing gede warna-warni awana. Tumpang itu saiki sampai Tumpang. warnanya kayak koi. Nah iya. Jadi itu namanya musiman. Jadi kita nggak mungkin akan terus di situ. Kecuali lah kayak wong dodol panganan, sego masih wong gede lah cara ketoke wong tempatnya kita enak, kemudian rasanya juga enak meskipun paribasan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu akan tetap ada yang namanya pelanggan. Kalau yang namanya ikan, kembang dan lain sebagainya itu musiman. Jadi kita harus berhati-hati dalam melakukan rencana usaha. Kemudian anggaran usaha. Perlu membuat anggaran usaha agar seluruh pemasukan dan pengeluaran dapat dikendalikan. Jadi anggaran apa saja ke depannya yang kita perlu lakukan, kita harus mengendalikan itu agar kita enggak drop kayak tengah embok. Kita tanpa membuat anggaran, kita tiba-tiba di jalan, moro-moro duit entek di tengah embok. Modal kita habis sudah saja. Itu beresiko pada kita. Selain kita mengalami kerugian, orang-orang yang menjadi pelanggan kita juga akan hilang ketika kita tutup. Jadi seperti itu. Kemudian anggaran usaha berisi catatan perkiraan pemasukan. Jadi pemasukan, ada pemasukan catatan yang perlu kita harus buat. Pertama ada catatan harian. Jadi dino iki untuk piro sih? Kalau dodolan cilok, saiki dodolan cilok dodol kabeh padha entek sak rombong. Rombongnya sing cilok ya. Untuk 500.000 dino iki tok. Dipotong modal, kemudian modal itu ada pekerjaan, ada modal daging dan lain sebagainya, karek 100.000. Berarti hari ini kita penghasilannya 100.000. Besok karena memang kondisinya hujan, jadi jarang uang butuh. Biasanya berarti ketika sudah dipotong modal tinggal 50.000. Itu terus seperti itu setiap hari. Jadi nanti bisa ada perencanaan halaman 72. Halaman 72 itu di situ jadinya betul ini ada halaman 72 itu ada lembar cerita. Saya minta ibu-ibu di sini ada Bu Dinda sama Bu Ana itu nomor 1A, kemudian 1B dan 2A dan 2B. Nanti ditulis, dipelajari, dibuat kelompok, kemudian dikasih jawabannya. Itu ada soalnya, saya rasa itu pasti sudah tahu. Ini makin dari sini. Kelompoknya pancet. Itu ya Mas. Mungkin jangan kelompoknya kita terpukul. Terus kemudian Ibu Novita dan Ibu Fitri. Itu bagiannya nomor 3, kemudian 4A dan 4B. Oke, ini tulis di sini. Perwakilan dari Bu Ana atau Bu Dinda dulu yang jawab nomor 1A. 1A jawabannya gimana? Dibaca dulu soalnya. Dibaca ya Pak ya. Setelah mengembangkan ide dan menilai kelayakan, Ibu Lili mulai merencanakan keuangan usahanya. Sebagai modal awal, Ibu Lili mendapat pinjaman 100.000 tanpa bunga dari adiknya. Namun demikian, ia harus mengembalikan dalam jangka waktu 1 minggu. Berapakah modal awal yang dimiliki Ibu Lili? 1.000 Pak. 1.000. Iya, untuk 1.000 ya Ibu modal. Iya, berarti 100.000 dari adiknya itu tadi. Tapi pinjaman itu Pak. Berwaktu gitu. Iya, waktunya seminggu. Oke, 1 minggu 100.000. Kemudian itu nggak jelas nih Bu. Berarti jawabannya itu kemudian yang ke 1B. Aku sih tahu aku sampean. Wes ya. Sama. Iya, gantian ya. Ini akan berjualan selama 6 hari dalam seminggu. Dalam 1 hari berjualan diperkirakan Ibu Lili bisa menjual ikannya rata-rata 18 ekor dengan harga 5.000 per ekor. Berapa pemasukan Ibu Lili dalam seminggu? Pinten Bu?
Ini tak 540 Pak. Oh iya, 540 saya rasa ibu-ibu yang lain mengerti? Belum tidak? Oke. Iya, mengerti. Ya Pak ya. Oh, oke. Jadi itu ada 6 hari. 6 hari dalam seminggu. Berjualannya 6 hari dalam seminggu. Berarti 6. Kemudian dalam 1 hari berjualan diperkirakan Ibu Lili bisa menjual ikan rata-rata 18 ekor. Jadi 18 ekor per hari selama 6 hari. Berarti 16 ping 6 ping 12. Kemudian dengan harga 5.000 per ekor. Ya. Jadi 6 diping 12 diping 5.000. Jadi itu jumlahnya adalah 540.000 selama 6 hari. Oke, pintar ibu-ibu, tepuk tangan dulu buat kita semua. Jadi itu caranya, oke. Jadi kita bisa memprediksi berapa sih sebenarnya penjualannya ketika 6 hari, kemudian 18 ekor, kemudian harganya 5.000 per ekor. Selanjutnya yang 2A. Kemana ya? Oke. Untuk memulai berjualan, Ibu Lili memerlukan panci seharga 30.000 untuk memenuhi masakannya dan kain lap seharga 2.000 untuk membersihkan masakan yang tumpah. Berapakah modal untuk membeli peralatan yang harus dikeluarkan Ibu Lili? Berarti 30.000 tambah 2.000, 32.000 Pak. Ya, 32.000. Jadi itu jawabannya ya. Yang pertama memerlukan panci. Panci itu regane 30.000. 30.000. Kemudian kain lap 2.000. Cukup nggih 2.000? Cukup. Oke. Ibu-ibu, saya sebelum melanjutkan, saya ingin tanya. Jenengan pernah tahu seperti ini? 1 apel ditambah 2 jeruk itu hasilnya berapa? 1 apel ditambah 2 jeruk. Ini telur Pak. Ya. Jadi seperti ini, 1 apel ditambah 2 jeruk. 1 apel tambah 2 jeruk. Jawabannya ya tetap 1 apel 2 jeruk. Iya. Iya. Ya. Kalau semuanya 3 berarti kan saya tanya berarti buah. Padahal saya tanya kan 1 apel tambah 2 jeruk. Kan gitu saja. Saya nggak tanya buah. Iya. Jadi seperti hampir sama seperti ini. Jadi kita jawabannya ya pancinya harganya 30.000, kemudian kain lap juga 20.000. Oh, beda Tapi itu Pak. kalau samanya saya tanya berapa sih semua? Oh, iya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian jelas nggih Bu? Ya. Kemudian yang kedua B. Kedua B. Kedua B masih kelompok ini dulu. Bu Lili berencana mengembalikan pinjaman modal awalnya sebesar 100.000 pada minggu pertama berjualan. Iya. Berapa pengembalian pinjaman yang harus dibayar Ibu? 100.000 Pak. Oh iya. Jadi itu kan cuma pinjamnya 100.000, Iya. jadi mengembalikannya 100.000. Jelas nggih? Iya. Kemudian selanjutnya kelompoknya Bu Novita sama Bu Vivi. Monggo. Ya wes sobat-sobat wes. Ibu Lili kemudian pergi ke pasar untuk mengetahui harga bahan baku yang diperlukannya. Untuk seminggu pertama berjualan, Ibu Lili memerlukan 30 kilo ikan dengan harga 10.000 per kilo. Terus bumbu seharga 120.000. Gas untuk memasak seharga 15.000. Berapakah bahan baku yang harus dibeli Ibu Lili pada minggu pertama berjualan? Nah itu kan ikannya kan 30 kilo Pak. Iya. Kilo ini kan 10.000 Pak. Berarti Jadi ini kan 300.000. oke, untuk ikan. Terus ditambah paling bumbunya 120 Pak. Terus ditambah paling gasnya 15.000. Iya. Gini ku anu Pun. Totale Berarti lek sama jumlah. Totale niku anu 435 Pak. Oke. Iya Pak. Saya percaya lek uang saya percaya ke jenengan, saya pasti Iya dapat Pak. ngerti. Oke. Kemudian yang selanjutnya nomor 4A. Iya, habis seminggu kemudian adalah Seminggu kemudian, Ibu Lili memutuskan untuk tetap berjualan 6 hari dalam seminggu. Ia berharap bisa tetap
menjual 18 ekor ikan setiap harinya dengan harga 5.000. Berapa Pak pemasukan ibu dalam seminggu? Nah, jawabannya berapa? Monggo. 500. Pemasukannya per minggu berapa? 540.000. Oh ya, 540.000. Benar nggih? Nggih. Jadi itu seminggu kemudian Ibu Lili memutuskan untuk tetap berjualan 6 hari dalam seminggu. Jadi 6. Mek podo kayak sing mau. Kemudian tetap menjual seharinya 18 ekor. 18 ekor dengan harga yang sama. 5.000 seperti tadi. Jadi sama persis dengan jawabannya Ibu Dinda dan Bu Ana tadi. Oke, 540.000. Kemudian yang selanjutnya yang B. Monggo. Oke. Untuk bahan baku setiap minggunya, Ibu Lili tetap akan membeli 30 kilo ikan seharga 10.000 per kilo, bumbu seharga 120.000. Ibu Lili belum perlu membeli gas karena masih ada sisa untuk digunakan dalam 1 bulan. Berapakah Ibu Lili harus membeli bahan baku dalam seminggu? Niku 30.000, 30 kilo dikali 10.000 Pak. Jadi niku kan 300.000. Ya, benar. Terus ditambah bumbunya 120, jadi ini 420 Pak. Betul. Pengeluarannya dari itu untuk bahan baku setiap minggunya Ibu Lili tetap akan membeli 30 kg ikan seharga 10.000, berarti 300.000 gitu. Nggih. Bumbu seharga 120.000 untuk seminggunya. Kemudian karena gas memang masih ada, ini nggak terlalu boros, gasnya nggak usah gitu. Jadi kalau sama dijumlah kan sampai 120.000. Jelas nggih? Iya. Ada yang perlu ditanyakan? Sampun. Oh, nggih, mohon sampun. Saya rasa itu saja sementara pertemuan kita hari ini kita akhiri. Nanti selanjutnya masih ada banyak hal yang perlu kita bahas. Cukup sekian nggih? Cukup nggih? Ada yang mantul? Nggih, Pak. Oh, nggih, Bon. Jadi itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian, bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.